Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1075. Mendampingi cibiran itu, cahaya keemasan muncul di langit jauh. Cahaya keemasan berubah menjadi pemuda yang tinggi dan ramping. Dia memiliki rambut pirang panjang, wajah tampan, dan mata setajam pedang. Emas kecil. Malam tiba terkejut. Su Yi sedikit mengernyit. Pria tampan ini adalah salah satu muridnya yang bernama Garuda. Alien kuno dengan darah dapeng bersayap emas mengalir di tubuhnya. Su Yi masih ingat 80.000 tahun yang lalu, Garuda bersujud di luar gerbang Tianshan Gua Taixuan, bersujud selama 10 hari 10 malam, hanya untuk berada di sisinya dan mendengarkan ajarannya. Memikirkan ketulusannya, Su Yi menjaganya di sisinya untuk berlatih, dan dimasukkan sebagai murid terdaftar. Tapi Su Yi tidak menyangka bahwa setelah reinkarnasinya 500 tahun yang lalu, Garuda ini juga menyerang dan merampas tungku peleburan yang ditinggalkannya. Su Yi masih ingat betul bahwa Garuda yang meraih tungku peleburan itu begitu bahagia dan gembira. Saat ini, pengkhianat ini muncul di wilayah Kaisar Iblis Kingxi. Malam tiba, perhatikan judulmu. Garuru menatap Ye Luo dengan ringan, dan berkata perlahan, sebelumnya di Taixuan Dongtian, kamu adalah kakak laki-lakiku, jadi memanggilku itu bukan masalah besar. Tapi sekarang pikiranmu adalah duo, jadilah seekor anjing di sebelah nama keluarga Su ini, dan kamu tidak pantas memanggilku seperti itu lagi. Kata-kata itu menghina. Wajah Ye Luo merosot, alisnya melonjak karena niat membunuh. Pada saat ini, Kingxi Yao Huang dan monster tua lainnya menyambutnya, dan bintang-bintang mengelilingi Garuda seperti bulan. Adegan ini membuat Ye Luo semakin cemberut. Niscaya, game pembunuhan masa kini tidak lepas dari Garuda. Ekspresi Su Yi sama membosankannya seperti sebelumnya, hanya kilau dingin yang muncul di matanya yang dalam. Semuanya, keluarlah, ayo kita tumpangi nama keluarga Su ini bersama-sama. Di kejauhan, Garuda berbicara dengan santai. Putra ini memang kuat, dan upaya kita sepadan. Raja Kupu-Kupu Bintang Jatuh. Salah satu dari 9 kaisar iblis dari pegunungan 100.000 iblis. Tubuhnya adalah kupu-kupu iblis Tain, dengan Taoisme yang dalam, cukup untuk menempati peringkat 5 besar. Pada saat yang sama, di arah lain, 3 sosok muncul satu demi satu, dan nafasnya menakutkan dan kuat, di luar imajinasi. Mereka adalah Kaisar Iblis Qingyan, Kaisar Iblis Geng Angin, dan Kaisar Iblis Kui Perak. Mereka semua adalah monster tua yang berada di jajaran 9 Raja Iblis. Ekspresi Wang Zuofu berangsur-angsur menjadi serius. Awalnya, Su Yi berhasil menerobos pertempuran dan menyelamatkan ketiga lelaki tua dari keluarga Wang, yang membuat Wang Zuofu cukup bersemangat, berpikir bahwa ada cukup ruang untuk bermanuver dalam perjalanan ini. Namun apa yang terjadi saat ini sungguh mengejutkan, membuat Wang Zuofu merasa tertekan dan berat. Namun, itu tidak semuanya. Rekan Daois Qisong, rekan Daois Sanming, bisakah kita pergi juga? Lebih baik bersikap hormat daripada menuruti. Sebuah obrolan terdengar di kejauhan. 3 sosok datang dari kejauhan. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berjubah hitam, dengan wajah seperti mahkota batu giok dan janggut willow melayang di udara. Di belakangnya, ada seorang lelaki tua berjubah kain dengan wajah kekanak-kanakan dan wajah berani, dan seorang lelaki raksasa dengan pedang di punggungnya dan sosok yang tersembunyi seperti bukit. Ketiga orang ini muncul sehingga menimbulkan keributan di lapangan. Sekilas Ye Luo mengenali bahwa lelaki tua berjubah kain yang dikeluarkan oleh Tong Yanhe adalah Kaisar Iblis Qisong, monster tua peringkat pertama di antara 9 Kaisar Iblis. Iblis tua ini juga satu-satunya dari 9 Kaisar Iblis yang ada di alam harmoni misterius, dan prestisenya telah mengejutkan surga sejak lama. Menurut rumor yang beredar, ada sebanyak 64 Kaisar yang terikat dengan Kaisar Iblis Pinus Merah. Pada saat ini, ketika dia melihat Kaisar Iblis Qisong muncul, hati Ye Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Masalah. Alam harmoni misterius memang ada, tetapi jauh dari alam misterius neter. Dan pria raksasa dengan pedang di sebelah Kaisar Iblis Pinus Merah juga tidak sederhana. Tetapi Kaisar Iblis Dunia Bawah Gunung, monster tak tertandingi kedua setelah Kaisar Iblis Pinus Merah, dengan alam misterius dan misterius. Penanaman tingkat kesempurnaan hanya tinggal 1 langkah lagi, dan Anda dapat memasuki alam Xuanhe. Kingxi, Rubah Hantu, Hun Yuan, Luoxing, Qingyan, Fenggang, Yin Kui. Ditambah dengan 2 Kaisar Iblis Qisong dan Sanming, 9 iblis besar dari 100.000 gunung iblis Kaisar Iblis, semuanya telah dikirim. Suasana hati Ye Luo sedang kacau. Selain Garuda dan monster misterius lainnya yang hadir, barisan seperti itu, meskipun ditempatkan di dunia liar, bisa disebut level teratas, cukup untuk menjadi liar dan membuat pasukan utama ketakutan. Dibandingkan dengan ketenangan Ye Luo, warna Wang Zuofu berubah total, dan keringat dingin mengucur di punggungnya.
Awalnya dia berpikir bahwa arai pertempuran gudang pemurnian iblis surgawi cukup menakutkan, tetapi siapa sangka bahwa ancaman mematikan yang sebenarnya masih ada. Menghadapi begitu banyak monster yang menakutkan, hampir mustahil untuk melihat peluang untuk menang. Su Yi ini tidak diragukan lagi adalah reinkarnasi dari Master Pedang Xuanjun. Jika tidak, mengapa Bim harus bekerja begitu keras? Siapa yang layak mendapatkan 9 Kaisar Iblis? Jantung Wang Zuofu berdebar kencang. Saat ini, dia benar-benar yakin dengan identitas Su Yi, dan akhirnya menyadari bahwa Bima pasti pengkhianat Taixuan Dongtian. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan apa yang terjadi di depan Anda. Adapun burung pipit raja, itu hanya umpan. Tujuan Bima adalah membunuh reinkarnasi tuannya di 100.000 gunung iblis ini. Tuan, aura parubaya berjubah hitam itu benar-benar aneh dan asing, dan saya tidak tahu dari mana asalnya. Malam tiba dengan cepat. Ia memperhatikan bahwa dengan kemunculan pria parubaya berjubah hitam, baik Kaisar Iblis maupun Garuda berinisiatif untuk melangkah maju, seperti seorang punggawa yang menyambut raja. Bahkan sekuat Kaisar Iblis Pinus Merah, aku tidak berani berdiri bahu-membahu dengan pria parubaya berjubah hitam itu. Semua ini membuat identitas parubaya berjubah hitam semakin luar biasa. Suatu hal lama dari Huac Xinzai mungkin bisa menakuti para Kaisar Iblis itu, tapi di mataku, itu tidak layak untuk ditampar sama sekali. Su Yi berkata dengan santai. Dia tampak agak aneh. Pusat kekuatan Huac Xinzai mengendalikan hukum nirwana. Pria parubaya berjubah hitam memiliki Taoisme di tahap akhir alam Suanyou, yang berarti jika terjadi perang, orang tersebut dapat sepenuhnya bertarung dengan karakter di tahap awal alam Xuanhe seperti setan pinus merah. Kaisar. Selain itu, identitasnya ada di sana, dan mustahil bagi Kaisar Iblis itu untuk tidak menundukkan kepala. Namun, di depan Su Yi saja, pria parubaya berjubah hitam tidak berbeda dengan alam mendalam lainnya di dunia ini. Sepertinya Vimalakirti masih belum mengetahui bahwa akulah yang membunuh Feng Ji dan Fei Yun, dua pelukis kuat di Akademi Tianxuan. Jika tidak, aku khawatir hal itu tidak mungkin terjadi. Perlakukan pria parubaya berjubah hitam ini sebagai kartu truf terhadapku. Su Yi diam-diam berkata, gunung dan sungai layu, langit dan bumi tertekan. Di kejauhan, 9 Kaisar Iblis dan Kaisar Alam Suanyou bawahan mereka berkumpul, menjaga pria parubaya dengan dapeng Garuda bersayap emas. Formasinya cukup kuat untuk membuat dunia gemetar. Vimana benar-benar berbakti. Su Yi hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Dengan tata letak seperti itu, Anda dapat membersihkan karakter Xuan Hejing. Garuru, menurutmu bagaimana kita harus mengirim rekan Daois Su ini ke jalan? Di kejauhan, jubah hitam parubaya tiba-tiba mengeluarkan suara, dan matanya juga menatap Su Yi dari kejauhan. Adapun Ye Luo dan Wang Zuofu, mereka langsung diabaikan olehnya. Garuru menyerahkan dan berkata, Penatua Yin yang mengaturnya. Pria parubaya berjubah hitam yang dikenal sebagai Yin Lao tersenyum tipis dan berkata, baiklah, terserah padamu untuk memimpin Daois lain untuk bergerak, dan aku serta Daois Cisong menyapu formasi untukmu. Bagaimana? Berbicara, dia melihat ke arah Kaisar Iblis Pinus Merah dengan rambut Tong Yanhe. Ya, Kaisar Iblis Akamatsu setuju dengan senang hati. Garuda segera berdiri, sepasang mata emas tajam tertuju pada Su Yi, sudut bibirnya menimbulkan lengkungan dingin, dan kata-katanya dipenuhi dengan aura pembunuh, berkata, semuanya, dan bersamaku ayo bunuh musuh bersama-sama. Ledakan, dia naik ke udara, melambaikan jubah lengan bajunya, dan mengorbankan gulungan gambar, yang tersebar di kehampaan. Yang tergambar pada gulungan gambar tersebut adalah sebuah papan catur yang aneh. Papan catur tersebut saling bertautan dan ditampilkan dalam bentuk gosip dan 9 istana. Kemudian, gambar papan catur ini menjadi lebih besar dan membentang melintasi kehampaan. Garuru melompat ke dalam gulungan papan catur, menempati kotak catur di depannya, yang melambangkan posisi kering di 9 istana, seperti kepala sekelompok naga. Mengikuti, King Si, Guihu, Hun Yuan dan 8 Kaisar Iblis lainnya serta monster misterius lainnya semuanya menyapu gulungan papan catur bersama-sama. Ledakan, gulungan papan catur ini tiba-tiba bersinar, nyala api melesat ke langit, dan cahaya serta bayangan tak terbatas menyapu 10 penjuru. Bagian dari langit, bumi, gunung, dan sungai ini sepertinya tertutup seluruhnya oleh dunia papan catur di gulungan gambar. Menjadi menakutkan, Ye Luo dan Wang Zuofu sama-sama mengubah warna mereka, dan mereka sangat menyadari bahwa gulungan gambar ini adalah harta karun misterius, dan dunia papan catur yang berasal darinya penuh dengan teror yang tidak dapat diprediksi. Ya, biarlah Garuda dan yang lainnya tidak hanya menjadi sakti dan tirani, tapi juga memiliki nafas yang sama dan menjadi satu. Meskipun ini bukan formasi pertempuran, ini lebih misterius dan menakutkan daripada formasi pertempuran. Su Yi mengangkat alisnya sedikit, tapi ada tatapan aneh di matanya, seolah terkejut dan menghina. Jika kamu bermarga Su, jika kamu menundukkan kepalamu, aku berjanji akan memberimu kematian yang bermartabat. Jika tidak, jangan salahkan aku karena menggunakan peta perang bintang Luo ini untuk membunuhmu.
memurnikannya menjadi abu. Di dunia papan catur, suara Garuda yang dingin dan tegas, ekspresinya yang angkuh, dan rambut panjang keemasannya yang mempesona bagaikan terik matahari. Kaisar Iblis Kingxi dan pembangkit tenaga listrik lainnya semuanya tampak dingin dan memiliki niat membunuh. Meskipun pertempuran tersebut tidak pernah benar-benar terjadi, hanya niat membunuh yang intens yang membuat dunia berubah, dan segalanya menjadi suram. Ye Luo dan Wang Zuofu sama-sama memandang Su Yi tanpa sadar. Suara itu masih bergema, Su Yi sudah membawa pedang Qinying, mondar-mandir di langit, dan bergegas langsung ke dunia papan catur yang diubah oleh Star Battle Map. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1076. Hei, Su itu akan memasuki peta pertempuran bintang Luo. Di kejauhan, saat melihat tindakan Su Yi, Yin Lao parubaya berjubah hitam terkejut. Segera, dia terkekeh, tidak ada bedanya dengan mati. Kaisar Iblis Cisong menyipitkan matanya dan mengingatkan, dia telah dengan mudah menghancurkan formasi pertempuran gudang pemurnian iblis surgawi sebelumnya. Karakter-karakter di alam neter misterius, dan bukan musuh pedangnya, rekan Daois, jangan gegabah. Penatua Yin tidak bisa menahan senyum, dan berkata, rekan Daois tidak tahu, peta pertempuran bintang Luo ini adalah harta rahasia lukisan Shinzai saya, dan dibuat oleh nenek moyang saya. Ini berisi hukum nirwana yang paling kuat, dan itu menghilangkan semua ciptaan dan tidak dapat diprediksi. Berbicara, matanya dipenuhi dengan arogansi, Garuru dan yang lainnya berada di peta pertempuran Star Luo. Taoisme satu sama lain tidak hanya dapat beresonansi dan cocok dengan harta ini, tetapi juga dapat dipinjam ke nirwana. Kekuatan hukum spiritual. Jika kamu mengatakan sesuatu yang buruk, bahkan jika kamu berubah menjadi orang misterius seperti sesama penganut Tao, kamu pasti akan kalah. Kaisar Iblis Cisong menghirup udara dingin dan berkata, pantas saja sesama penganut Tao begitu percaya diri, ternyata harta karun ini sebenarnya adalah harta karun dari tangan pemimpin sekte. Di saat yang sama, saat melihat tindakan Su Yi, Garuda dan pembangkit tenaga listrik lainnya dalam formasi pertempuran peta bintang juga terkejut. Su yang bermarga ini, benar-benar berpikir bahwa setelah menghancurkan formasi gudang surgawi iblis, dia akan menjadi pelanggar hukum. Ini pertama kalinya aku melihat orang bodoh yang suka menyalahkan diri sendiri. Apa bedanya ngengat dengan api? Seseorang mencibir. Nama keluarga Su tidak lagi seperti dulu, tapi dia masih sombong seperti dulu. Garuda sedikit terkejut. Saat ini, Su Yi telah memasuki dunia papan catur. Pada titik ini, semua orang akhirnya dapat yakin bahwa yang bermarga Su ini benar-benar tidak takut mati. Jika tidak, siapa yang sebodoh itu menceburkan diri ke dalam jaring? Kalau begitu beri dia waktu yang menyenangkan dan biarkan dia mati. Garuru memberi perintah dengan nada nyaring. Ledakan. Di dunia papan catur, nyala api berkobar dan cahayanya saling terkait. Garuru yang pertama bergerak, sosoknya beringas, telapak tangan dan jarinya seperti cakar yang tajam, dan dia meraih kepala Su Yi. Berteriak. Di tangannya, hukum nirwana meledak menjadi kabut yang menyilaukan. Selain itu, Taoismenya sangat cocok dengan kekuatan peta pertempuran bintang Luo, sehingga kekuatan di bawah kendali seluruh orang telah meroket dalam jumlah yang tidak diketahui. Pada saat ini, dia merasakan kekuatannya sendiri melonjak, dan Garuda tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya, perasaan takut. Jika suatu saat, saya benar-benar dapat memahami dan mengendalikan kekuatan ini, daripada meminjamnya dari waktu ke waktu, mengapa saya tidak bisa mengangkat langit di atas langit dan menekan langit dan bumi? Hati Garuru panas dan emosinya melonjak. Di matanya, karena pukulannya sendiri, Su Yi sudah mati. Karena kepercayaan dirinya, dan melihat dunia yang luas, tidak ada yang bisa menghentikan pembunuhan hukum nirwana kecuali orang-orang tua di alam Xuanhe. Melihat kekuatan cengkeraman Garuda menerobos udara, ekspresi Su Yi tidak sedih atau bahagia, polos seperti sebelumnya, dengan lambaian jubah lengan bajunya. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Kekuatan genggaman Garuru hancur seperti selembar kertas, dan seluruh orang terguncang dan terlempar keluar, hampir hancur di seluruh tulang, dan merasa sangat tidak nyaman hingga dia hampir batuk darah. Wajahnya segera berubah, dan dia kehilangan suaranya. Bagaimana ini mungkin? Itulah hukum nirwana, hukum superstar dari hati yang melukis. Terlebih lagi, ini ada di peta perang bintang Luo, kekuatannya digabungkan dengan harta karun ini, dan dia bisa pergi ke alam Xuanhe untuk berduel. Siapa sangka setelah pertarungan, dia akan diledakkan dengan jentikan lengan bajunya. Pemandangan ini juga membuat mata King Xiao Huang dan yang lainnya melotot, dan mereka merasa sulit dipercaya. Mengapa ini terjadi? Sangat jauh dari sana, Yin Tua, yang baru saja menonton pertempuran itu, sedikit mengernyit. Kaisar Iblis Akamatsu tampak terkejut. Keduanya terkejut. Jaga dirimu bajingan kecil nanti. Di dunia papan catur, Su Yi melirik ke arah Garuda, sosoknya bersinar, dan dia bergegas maju. Mati, rubah hantu dan Kaisar Iblis menembak. Seperti Garuda, Taoismenya telah meroket dalam jumlah yang tidak diketahui di bawah berkah kekuatan peta pertempuran bintang Luo. Tapi Su Yi bahkan tidak melihatnya, dan pedang Qinying mengambilnya.
Dua bagian. Satu pedang, membunuh Kaisar Iblis rubah hantu. Pemandangan naha yang tak terbatas membuat Kaisar Iblis lainnya mengubah warna mereka sepenuhnya dan menyadari bahwa itu tidak baik. Wajah cantik Kaisar Kupu-Kupu Bintang Jatuh berubah, dan dia bergumam, kekuatan hukum nirwana di peta pertempuran Bintang Luo ini sepertinya tidak mampu menahan nama keluarga Su. Ayo, ada monster tua yang sedang minum. Para Kaisar Iblis yang tersebar di dunia papan catur semuanya mengertakkan gigi dan menyerang dengan berani. Kaisar Kupu-Kupu Bintang Jatuh, yang dikelilingi oleh bunga dan hujan, memegang cambuk perak panjang dan mencambuknya. Selain itu, Kaisar Iblis King Yan, Kaisar Iblis Fenggang, Kaisar Iblis Yin Kui, dan banyak monster tua lainnya mengorbankan berbagai harta, memotivasi metode rahasia, dan membunuh mereka dari arah yang berbeda. Ledakan. Dunia papan catur tiba-tiba berada dalam kekacauan, pancaran cahaya para dewa mengamuk, dan pancaran cahaya luar biasa. Monster-monster tua ini semuanya adalah makhluk tak tertandingi yang bercokol di 100.000 gunung iblis, dan mereka juga terkenal di dunia liar. Pilih saja salah satunya, dan semuanya memiliki asal-usul yang luar biasa, cukup untuk membuat banyak biksu di dunia bergidik. Dan Taoisme mereka, yang terlemah semuanya berada di tengah-tengah alam neter yang mendalam, dan beberapa yang kuat telah mencapai alam kesempurnaan agung dari alam neter yang mendalam beberapa tahun yang lalu. Saat ini, mereka menyerang bersama-sama, bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatannya. Menghadapi adegan ini, Su Yi tidak mengelak atau menghindar, dan dengan mentalitas perbaikan cepat, dia langsung menggunakan seluruh kekuatannya. Karena pertarungan seperti ini, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Pada lengan bajunya membengkak, dan pedang Qin Ying memicu tanah longsor dan energi pedang seperti tsunami, tersapu secara tiba-tiba. Pedang Qi yang tak tertandingi dan tajam lewat, semua jenis teknik rahasia runtuh, dan pedang tajam para dewa dihempaskan ke udara sambil merengek. Bahkan sosok monster tua yang terkepung pun terkejut dan terhuyung mundur. Kekuatan pedang, hancurkan pengepungan. Ini, brengsek, tidak baik, bagaimana bisa, segala macam seruan riuh terdengar di dunia papan catur. Monster-monster tua itu semuanya terkejut dan hampir terpana. Karakter yang kompatibel sangatlah mudah. Tapi saat pertarungan benar-benar terjadi, itu benar-benar di luar perkiraan mereka. Apakah adegan ini seperti saat tuanku berada dalam formasi iblis yang menghancurkan langit? Monster-monster tua itu juga penuh percaya diri dan sombong, tapi begitu perang dimulai, semua orang akan ketakutan. Tak berjiwa. Di kejauhan, Ye Luo berkata sambil tersenyum. Sayangnya, Wang Zuofu tidak setuju, karena dia sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata dan benar-benar terpana. Itu tidak baik. Pada saat ini, Yin tua akhirnya mengubah warnanya dan berkata dengan terkejut, orang yang bermarga Su itu tampaknya sama sekali tidak takut dengan kekuatan hukum nirwana. Kaisar Iblis Qisong bergumam, jika pihak lain benar-benar reinkarnasi dari Master Pedang Xuanjun, maka tidak peduli betapa luar biasa hal yang terjadi, itu mudah untuk dipahami. Ketika keduanya berbicara, di dunia papan catur, Su Yi sudah memulai pembunuhan berdarah. Nyatanya, usai mematahkan kepungan massa, Su Yi tak berhenti dan melancarkan serangan balik. Pedang Qi yang tak tertandingi saling bersilangan, seolah mengganggu dunia papan catur. Satu klik, Kaisar Iblis King Yan menjerit nyaring, dan terbunuh oleh hujan pedang yang cemerlang. Dua film, tiga jari. Di medan perang, kekuatan Su Yi terlalu kuat dan mendominasi, hampir dengan satu pedang, dia bisa membunuh seorang Kaisar Iblis. Hancurkan pembusukan, bunuh ayam dan anjing, itu saja. Empat film, Kaisar Iblis Yin Kui, yang ketakutan setengah mati, tertusuk pedang sambil memohon belas kasihan, dan tubuh serta jiwanya hancur total. Dan di jari kelima, monster tua seperti Garuda, Raja Iblis King Si, Kaisar Kupu-Kupu Bintang Jatuh, dan Kaisar Iblis Sanming semuanya terkejut. Mereka tidak ragu-ragu lagi dan bergegas keluar dari dunia papan catur untuk pertama kalinya. Seperti yang Ye Luo katakan, pada awalnya, para Kaisar Iblis ini sombong, seolah-olah mereka yakin akan menang, dan agresif. Tapi sekarang, dalam waktu singkat setelah perang, 5 dari 9 Kaisar Iblis telah jatuh, dan pembangkit tenaga listrik misterius di bawah komandonya masing-masing mengalami kematian yang lebih tragis. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang bisa dilawan. Di mata Ye Luo dan Wang Zuofu, pertempuran ini tidak berbeda dengan pembantaian. Bahkan jika itu adalah Ye Luo, saya tidak pernah membayangkan bahwa guru yang bereinkarnasi, hanya dalam hal kultivasinya di tahap akhir alam Xuanzhao, akan menjadi begitu kuat hingga tingkat yang luar biasa. Perlu dicatat bahwa semua Kaisar Iblis itu adalah bajingan yang keras kepala. Tapi sekarang, seperti memotong melon dan sayur. Melihat lawan-lawan itu hendak melarikan diri, Su Yi tertawa dan berkata, bisakah kamu melarikan diri? Suara itu masih bergema, dia membanting kakinya, dan memasukkan pedang bayangan bening ke tanah dunia papan catur. Dia menekan tangan kanannya pada gagang pedang sesuka hati, dan mengerahkan kekuatan dengan jari telapak tangannya. Ledakan, dunia papan catur tiba-tiba bergetar,
kekuatan kendo yang tidak jelas dan misterius meledak, dan aturan nirwana yang meliputi dunia papan catur sepenuhnya ditekan. Pada saat itu, seperti pedang, itu benar-benar mengejutkan satu dunia. Di dunia ini, Garuda dan yang lainnya berdiri diam dan mengalami penindasan yang tak terbayangkan. My Novel, pada chapter 1077 penulis, tidak membahas kelanjutan cerita jadi Mimin lanjut ke chapter 1078. Di kejauhan, Ye Luo mendengar percakapan antara Su Yi dan Garuda, diam-diam mengepalkan tinjunya, dadanya dipenuhi amarah yang tak terkatakan. Sebelum dihakimi, sering kali para pendosa akan membenarkan perbuatan jahatnya demi mencari keringanan hukuman. Ini biasa terjadi. Hanya saja Ye Luo tidak menyangka alasan pengkhianatan Garuda begitu konyol bahkan menggelikan. Guru bias. Kalau tidak ada masternya, bagaimana bisa memiliki Taoisme, gengsi dan prestasi Garuda saat ini? Bahkan barang antik tua yang mengintimidasi surga itu sopan dan tidak berani menyinggung perasaan dengan mudah. Dalam keadaan seperti ini, tuduhan Garuda terhadap guru membuat Ye Luo hampir tertawa. Tapi itu benar-benar bisa disebut menindas guru dan menghancurkan leluhur, menyimpang dari cerita klasik. Wang Zuofu bergumam. Kaisar Iblis Sanming datang dari kejauhan membawa Kaisar Iblis Kingxi. Di bawah langit di kejauhan, Kaisar Iblis Cisong dan lelaki tua itu bertarung dengan sengit, membunuh langit dan kegelapan, dan gunung serta sungai menjadi pucat. Di dunia papan catur, Garuda terdiam lama dan menundukkan kepala. Dia sepertinya sudah mengaku sepenuhnya, dan berkata dengan getir, "Saya harap seperti yang Anda katakan, Anda dapat memberi saya kematian yang bermartabat." Kemudian, dia mengeluarkan sebuah benda dari jubah lengan bajunya dan memberikannya dengan kedua tangannya. "Wang, benda itu dipenjara di dalam harta karun ini, dengan kekuatanmu, kamu dapat membuka segel terlarang di atasnya." Sekilas Su Yi melihat bahwa kunci tembaga hitam ini pasti berasal dari tulisan tangan Hua Xinsai, karena kekuatan segel terlarang di atasnya diringkas dari makna mendalam hukum nirwana. Tidak menunggu Su Yi menyelidiki lebih jauh. Di bawah langit, teriakan tidak jelas tiba-tiba keluar dari bibir Yin Lao. "Duh." Beberapa kata mengejutkan, dan di tangan Su Yi, kunci tembaga hitam itu tiba-tiba meledak. Di tengah cahaya dan hujan, ujung pedang tiba-tiba meledak. Terlalu cepat, pedang ini seperti sinar cahaya pertama di pagi hari. Niat pedang yang tak tertandingi terkondensasi di ujung pedang. Saat ditusuk, tiba-tiba meledak, memperlihatkan pedang pencapaian kendo yang sangat menakutkan. Karena jaraknya yang dekat, ledakan mendadak ini sebanding dengan serangan pembunuh bayaran teratas. Namun pedang itu dihadang oleh pedang Qin Ying ketika mencapai 3 inci di antara alis Su Yi. Dentang, kedua pedang itu bertabrakan, cahaya ilahi meledak, dan energi pedang meledak. Su Yi juga lengah, dan sosok itu dikejutkan oleh kekuatan yang dikeluarkan oleh kedua pedang tersebut saat mereka bertarung. Noda darah tipis muncul, hampir menusuk alisnya. Tidak diragukan lagi ini terlalu berbahaya dan mendebarkan. Jika reaksi Su Yi sedikit lebih lambat, dia mungkin menderita. Di tangannya, pedang Qin Ying semakin berdengung dan bergetar. Tidak ada yang menyangka bahwa Garuda yang seolah-olah telah ditindas dan ditanam sepenuhnya, masih memiliki pembunuh yang begitu kejam. Diblokir. Di bawah langit, Tuan Yin terkejut. Garuda telah memanfaatkan kesempatan untuk mundur ketika pembunuhan ini terjadi. Tetapi ketika dia melihat Su Yi memblokir pedangnya, dia terkejut, dan wajahnya berubah. Brengsek. Kaisar Iblis Cisong tenggelam dan menyalahkan dirinya sendiri, percaya bahwa dia memberikan Yin Tua kesempatan untuk bekerja sama dengan Garuda untuk memicu pembunuhan ini. Hanya Su Yi, ekspresinya sama seperti sebelumnya, hanya alisnya yang sedikit berkerut. Ia sempat mengira Garuda tidak akan rela berujung pada kematian, bahkan ia menduga gembok tembaga hitam itu kemungkinan besar menyembunyikan niat membunuh. Tapi dia tidak menyangka bahwa orang yang benar-benar meledakkan pembunuhan ini adalah Yin Tua yang telah bertarung sengit dengan Kaisar Iblis Cisong di bawah langit di kejauhan. Agak tergesa-gesa saat menolak pedang itu. Namun, ini tidak menggoyahkan mood Su Yi. Hanya, Su Yi tercengang saat melihat si pembunuh. Pembunuh itu diselimuti jubah hitam dan wajahnya ditutupi, hanya memperlihatkan sepasang mata yang tajam. Tapi sekilas Su Yi mengenali identitas pihak lain. Mustahil, murid sejati ke-8 dari kehidupan sebelumnya. Hampir di saat yang sama, Ye Luo juga mengenali pihak lain, wajahnya menjadi gelap, dan dia berteriak, "Bai! Aku telah mencari jejakmu selama beberapa tahun terakhir, dan aku masih mengkhawatirkanmu, jangan sampai kamu menderita, tapi kalian, ternyata berkhianat sama seperti Bima." Apa? Ternyata pembunuhnya adalah keturunan ke-8 dari Master Pedang Xuanjun. Wang Zuofu terkejut. Di dunia papan catur, Bai Yi tidak mengucapkan sepatah kata pun, penuh niat membunuh, dan menembak lagi. Set, pedangnya sederhana dan lugas, tapi dia gigih. Kendo seperti itu, jika dijelaskan dalam 2 kata, itu murni. Sederhana hingga ekstrim, tetapi juga ganas hingga ekstrim, memusatkan semangatnya, bahkan keadaan pikiran dan pikirannya pada ujung pedang, yang dia inginkan adalah mematahkan semua metode dengan satu pedang.
Mata Sui halus, pedang bayangan bening di tangannya berputar, dan dia menembak ke dalam kehampaan sesuka hati. Dentang. Dalam ledakan yang memekakkan telinga, sosok Bai Yi terkejut dan terhuyung mundur, dan jubah hitamnya terkoyak oleh energi pedang halus. Wajahnya yang sedikit pucat dan kurus terlihat, dan pupil matanya melebar, seolah sulit dipercaya. Su Yi menghela nafas. Bai Yi, jangan dengarkan sihirnya, jangan lupa instruksi dari kakak senior Bima, bunuh dia. Cepat. Di kejauhan, Garuda berteriak. Terpesona, Su Yi sedikit mengernyit. Aku melihat Bai Yi mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa, mengertakkan gigi, dan menyerang lagi dengan pedang. Sudut alis dan matanya penuh dengan tekad yang kuat. Ledakan, pipinya yang sudah kurus dan pucat penuh dengan keterkejutan. Pemahaman Anda tentang sutra pedang kecil tanpa batas telah mencapai puncak keunggulan, dan Anda telah membuka jalan baru. Seiring berjalannya waktu, Anda mungkin tidak dapat memecahkan sangkar sutra pedang kecil tanpa batas dan sepenuhnya melemahkan diri Anda sendiri, ilmu pedang. Mata Su Yi dalam, menatap Bai Yi di kejauhan, dengan lega dan kasihan. Bai Yi, tidak peduli apa yang Bima katakan padamu, hanya mengandalkan pertarungan kedua pedang ini, di dalam hatimu hakimlah sendiri. Di kejauhan, wajah Bai Yi berubah. Bai Yi, Ye Luo begitu dikendalikan oleh pengkhianat itu, apakah kamu ingin mengikuti jejaknya? Garuda minum. Adegan ini tidak masuk akal. Karena sebelumnya, dia masih dengan marah menuduh Su Yi memihak, dan perkataannya penuh dengan kebencian dan kebencian. Saat ini, Su Yi dianggap sebagai pengkhianat. Tidak diragukan lagi, tujuannya adalah untuk melepaskan Bai Yi dan Su Yi dengan putus asa. Su Yi bisa melihatnya, Ye Luo, Wang Zuofu, San Ming Yao Huang dan lainnya juga bisa melihatnya secara alami. Dan ini juga membuktikan dari sisi bahwa Bai Yi kemungkinan besar akan berada dalam kegelapan seperti Ye Luo sebelumnya, dan dia tidak tahu apa-apa. Kamu putuskan. Su Yi berdiri diam di sana dengan satu tangan di punggung dan pedang Qinying di tangan lainnya. Ayo cepat. Garuda minum dengan cemas. Ye Luo sangat marah dan dimarahi. Aku melihat Bai Yi menarik napas dalam-dalam, ekspresi tekad muncul di wajah kurusnya, dan berkata dengan suara rendah, aku tahu apa yang harus kulakukan. Dentang. Pedang Dao di tangannya tiba-tiba terbakar, aura pembunuhnya melonjak ke langit, dan dia langsung menebas ke arah Garuda. Puff. Darah berceceran, dan sebuah lengan terlempar ke udara. Garuda menjerit kesakitan dan marah, dan berkata dengan tajam, Bai Yi, apakah kamu juga tersihir oleh orang itu? Saat dia berbicara, sosoknya berkedip-kedip, mencoba melarikan diri dari dunia papan catur ini. Adegan ini membuat Su Yi mengangguk diam-diam. Ekspresi Ye Luo juga mereda, Bai Yi, anak ini, akhirnya tersesat. Ledakan. Di dunia papan catur, gerakan Bai Yi di tangannya tidak pernah berhenti, dan ia terus membunuh Garuda. Seolah ingin melampiaskan kebencian di dalam hatinya, dia mengayunkan pedangnya dengan cepat, dan setiap kali dia menyerang, kekuatan membunuh yang mengerikan meledak. Garuda sudah lama dipukul keras oleh Su Yi, dan kini ia terjebak di dunia papan catur ini, bagaimana ia bisa menjadi lawan Bai Yi? Hanya dalam beberapa kedipan mata, bekas pedang tebal muncul di tubuhnya, kulitnya terkoyak, dan darah mengalir seperti aliran, yang sangat mengejutkan. Dia lari dengan panik, mendesis. Tapi Bai Yi tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Pada akhirnya, Garuda tampak roboh, mendesis dan menjerit, serta meminta bantuan Yin Tua. Sungguh disayangkan, aku kehilangan seluruh wajah Jin Peng bersayap besar. Di bawah langit yang jauh, Penatua Yin, yang bertarung dengan Kaisar Iblis Cisong, mau tidak mau mendengus dingin. Segera, lidahnya meledak menjadi guntur, dan dia mengeluarkan suara yang tidak jelas lagi, duh. Mutasi terjadi secara tiba-tiba. 3 lelaki tua dari keluarga Wang yang diselamatkan oleh Su Yi dan jiwanya disegel awalnya ditempatkan di samping Wang Zuofu. Pada saat ini, mereka bertiga tiba-tiba membuka mata dan segera membunuh Ye Luo dan Wang Zuofu. Tidak jauh dari situ, pembunuhan tiba-tiba terjadi. Ye Luo dan Wang Zuofu berubah warna. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1079. Ye Luo dan Wang Zuofu tidak punya waktu untuk menghindar. Bahkan, ketika mereka menyadari pembunuhan mendadak ini, sudah terlambat untuk menolak. Yang satu terlalu tidak terduga. Perhatian mereka sebelumnya terfokus pada pertarungan di dunia papan catur, dan mereka tidak memperhatikan dan mewaspadai segala sesuatu di sekitar mereka. Kedua, jaraknya terlalu dekat, 3 anggota keluarga Wang yang lama ada di sisi mereka. Tidak baik, Ye Luo dan Wang Zuofu sama-sama tenggelam dalam hati mereka. Pada saat kritis ini, ada pedang seperti seorang nabi, menghalangi bagian depan keduanya, mematahkan aliansi 3 tetua keluarga Wang. Ledakan, raungan yang menggemparkan bumi bergema. Serangan mendadak dari 3 tetua keluarga Wang diblokir, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan sosok mereka mundur dengan keras. Ye Luo dan Wang Zuofu berkeringat dingin. Pada saat inilah mereka juga dapat melihat dengan jelas bahwa Kaisar Iblis dunia bawah gununglah yang bergerak, menghunus pedang untuk mengusir lawan. Di dunia papan catur,
Su Yi melirik dengan dingin, lalu menarik kembali pandangannya. Perampokan seperti itu memang sulit untuk dicegah, dan menyerang di saat kritis bahkan dapat memberikan efek ajaib dalam membalikkan keadaan. Sayangnya, mereka gagal. Ini bukan nabi kenabian Su Yi, tapi Kaisar Iblis Qisong dan Kaisar Iblis Sanming, yang pada awalnya berpura-pura bekerja sama dan mempelajari beberapa tata letak bima. Seperti sebelumnya, alasan mengapa Su Yi meminta Kaisar Iblis Sanming untuk membawa Kaisar Iblis Kingxi meninggalkan dunia papan catur terlebih dahulu adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada ketiga tetua keluarga Wang. Pada saat ini, Kaisar Iblis dunia bawah, pada saat kritis, melakukan pembunuhan dalam satu gerakan. Ambil dulu. Su Yi memberi perintah. Bagus. Malam tiba dengan niat membunuh. Wajah Wang Zuofu juga sangat buruk, dan dia sangat marah hingga kepalanya patah dan tidak pernah menyangka bahwa ketiga anggota keluarga kerajaan mereka akan menjadi pisau di tangan musuh. Tanpa ragu-ragu, dia, Ye Luo dan Kaisar Iblis Sanming pergi untuk membunuh ketiga lelaki tua keluarga Wang. Menarik. Melihat ini, ketiga lelaki tua dari keluarga Wang hendak melarikan diri tanpa ragu-ragu, tetapi mereka masih setengah jalan ketika mereka dihentikan oleh Kaisar Iblis Kingxi. Kingxi, apa yang kamu lakukan? Seorang lelaki tua dari keluarga Wang sangat marah dan berteriak keras. Kaisar Iblis Kingxi berkata dengan suara tegas, jika kalian semua melarikan diri, aku akan mati. Jika aku meninggalkanmu, aku mungkin bisa mendapatkan kesempatan hidup dari Tuan Su. Ledakan. Pada saat yang sama, Ye Luo dan yang lainnya datang dari belakang, mengepung ketiga lelaki tua keluarga Wang. Pertarungan ini nampaknya tidak masuk akal dan keterlaluan. Ketiga lelaki tua dari keluarga Wang berbalik melawan air dan tiba-tiba membunuh Ye Luo dan Wang Zuofu, tetapi mereka dihadang oleh Kaisar Iblis. Hal yang paling tidak terduga adalah Kaisar Iblis Kingxi, yang telah menjadi tahanan, tidak segan-segan menghentikan ketiga lelaki tua keluarga kerajaan itu agar bisa bertahan hidup. Akasong, kamu pantas dibunuh. Di bawah langit, Yin Tua sangat marah dan wajahnya pucat. Awalnya, jika ketiga tetua keluarga Wang mengambil tindakan dan menangkap Ye Luo dan Wang Zuofu dalam satu gerakan, mereka dapat bertindak sebagai sandera dan mengembalikan sebagian situasi. Sayangnya, Kaisar Iblis dunia bawah menghancurkan semua ini. Di mata Tuan Yin, tata letak hari ini buruk karena Kaisar Iblis Qisong. Jika Tuan Su ada di sini, meskipun saya tidak bergerak, Anda akan kehilangan segalanya hari ini. Kaisar Iblis Akamatsu tersenyum. Yin Lao mendengus dingin, jelas tidak percaya. Pada saat ini, gumpalan nyanyian pedang King Yue terdengar tiba-tiba. Sosok Su Yi muncul entah dari mana dan mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Pupil Yin Tua menyusut, dan kuas perunggu sepanjang 4 kaki di tangannya tiba-tiba meledak menjadi cahaya ilahi, mengguncang pengekangan Kaisar Iblis Qisong, dan kemudian melayang ke udara. Ledakan. Di atas ujung pena, nyala apinya seperti air terjun, melepaskan kekuatan hukum nirwana. Ini benar-benar berbeda dengan hukum nirwana, yang dipinjam Garuda dan kawan-kawan sebelumnya. Itu dipahami dan dikendalikan oleh Yin Tua sendiri, dan kekuatannya secara alami luar biasa. Jika bukan karena ini, dengan taoismenya di tahap akhir Suan Youjing, mustahil baginya untuk bertarung dengan Kaisar Iblis dari Pinus Merah di tahap awal Suan Hejing. Namun, kekuatan semacam inilah yang cukup untuk mengguncang alam Suan He, tapi kekuatan itu hancur seperti selembar kertas di bawah energi pedang yang dipotong oleh Su Yi dalam sekejap. Kulit Yin Tua tiba-tiba berubah, matanya melotot, dan dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Su Yi tidak hanya mampu melawan hukum nirwana, tetapi kekuatan Dao besar yang dia kendalikan jelas menahan hukum nirwana. Sebelum dia sempat memikirkannya, Su Yi sudah menyerang dengan pedangnya. Dalam sekejap mata, Tuan Yin benar-benar tertekan. Semua rahasia dan teknik Tao miliknya dengan mudah dibongkar, tidak peduli seberapa keras dia berjuang dan melawan, itu tidak ada gunanya. Dahi Kaisar Iblis Qisong tidak bisa menahan keringat, dan dia terkejut dengan sikap sombong Su Yi. Perlu dicatat bahwa ketika dia bertarung dengan lelaki tua itu sebelumnya, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan lelaki tua dari Huak Xinsai ini. Siapa sangka ketika Su Yi bergerak, itu seperti membersihkan ayam dan anjing, membunuh Yin Tua itu yang sama sekali tidak berdaya. Membandingkan keduanya, bagaimana Kaisar Iblis Qisong tidak terkejut? Begitu, kamu membunuh Feng Ji dan Fei Yun di Akademi Tianxuan. Tiba-tiba, Penatua Yin sepertinya menyadari sesuatu dan berteriak. Ekspresi kengerian yang tak terlukiskan muncul di wajahnya. Karena dia berada di Huak Xinsai, taoismenya setara dengan Fei Yun. Su Yi mengabaikannya, pedang Qin Ying di tangannya tiba-tiba terangkat, dan menghancurkan sikat perunggu di tangan lawan. Ujung pedang mengikuti dan menyapu Yin Tua. Ledakan. Tubuh Yin Tua seperti meteorit, menghantam tanah, memercikkan debu ke seluruh langit. Jangan bergerak lagi. Jika kamu membunuhku, Wang Ke tidak akan hidup. Yin Lao berteriak panik. Ia acak-acakan, tubuhnya hancur, tertutup debu dan sengsara. Muncul. Su Yi menamparkan pipinya dengan backhand, menyebabkan tulang pipinya patah dan giginya lepas. Lebih baik kau diam, Su Yi berkata,
dan membawa Tuan Yin menuju kehampaan. Cisong kecil, temui Tuan Su. Kaisar Iblis Cisong segera melangkah maju dan membungkuk untuk menyambutnya. Tapi saat ini, saat menghadapi Su Yi, Kaisar Iblis Cisong sangat bersemangat dan kagum. Terima kasih atas bantuannya kali ini, tidak perlu sopan, kita bicara lagi nanti. Su Yi mengangguk sedikit dan memandang dunia papan catur. Saat ini, bayi di dunia papan catur menebas Garuda dengan pedang. Menabrak, darah tumpah seperti air terjun, dan tubuh Garuda terkoyak, tergeletak di genangan darah. Sebelum meninggal, keturunan Dapeng bersayap emas ini memandang ke tempat Su Yi dengan susah payah, bibirnya bergetar, seolah hendak mengatakan sesuatu. Namun pada akhirnya dia tidak bisa berkata apa-apa, dan dia meninggal di sana. Su Yi dapat melihat bahwa Garuda sangat enggan. Dentang, di dunia papan catur, bayi menyingkirkan pedang Dao dan melipatnya ke udara. Ketika dia berada 10 kaki dari Su Yi Sang, dia tiba-tiba berlutut, menundukkan kepalanya dan berkata, "Guru, murid-murid saya datang untuk meminta maaf." Mata Su Yi bersinar lega, dan dia berkata, "Bangun." Bayi berlutut dan berkata, "Guru, muridku terobsesi dengan pikiranku, dan aku pernah mendengarkan fitnah Bima dan ingin membunuhmu." Su Yi sedikit mengernyit dan menyela, "Bangun." Tapi dia tetap menundukkan kepalanya, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, tidak berwajah menghadapi Su Yi. Mata Su Yi menunjukkan sedikit kelembutan, dan berkata, "Tenanglah." Berbicara, dia melihat ke kejauhan. Dengan kerjasama Ye Luo, Wang Zuofu, Kaisar Iblis Sanming, Kaisar Iblis Kingxi, mereka telah sepenuhnya menekan ketiga lelaki tua keluarga Wang. Segera, Ye Luo dan yang lainnya menangkap lawan mereka hidup-hidup dan membawa mereka kemari. Pada titik ini, pertarungan yang mendebarkan ini telah berakhir. Tapi Su Yi tidak senang. Karena selama ini saya belum pernah melihat burung raja. Gunung-gunung dan sungai-sungai layu dan pecah, dan bumi berlubang-lubang. Pertempuran berakhir, dan Su Yi serta rombongannya sampai di reruntuhan. Wang Zuofu dan Kaisar Iblis Sanming sedang menginterogasi ketiga lelaki tua keluarga Wang. Kaisar Iblis Kingxi berdiri tidak jauh dari situ, seperti seorang tahanan yang menunggu persidangan. Berdiri di sampingnya adalah Kaisar Iblis Akatsuki. Ye Luo dan Bai Yi berdiri di belakang Su Yi, yang pertama santai, yang terakhir menundukkan kepala dan tampak bersalah. Di depan Su Yi, Yin Lao lumpuh di tanah, wajahnya sepucat tanah. Karena kamu tahu bagaimana Feng Ji dan Fei Yun meninggal, kamu juga harus memahami bahwa tidak mungkin kamu melakukan apapun kepadaku dengan jejak wasiat yang ditinggalkan nenek moyangmu di jiwamu. Su Yi menatap Penatua Yin, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Serahkan Wang Ke, aku akan memberimu kesenangan, jika tidak, aku akan punya caraku sendiri untuk membuatmu tidak bertahan atau mati." Penatua Yin menghela nafas dan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Su Yi, ekspresinya menjadi sangat rumit. Master Pedang Xuanjun, benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Setelah jeda, ekspresinya menjadi halus, dan dia berkata, "Namun, saya berani menyimpulkan bahwa jalan Anda akan berakibat fatal dan sulit di masa depan. Apakah itu Ihuak Xinzai atau raksasa top lainnya di atas langit berbintang, mereka akan melihat Anda sebagai musuh publik dan tidak akan pernah membiarkan Anda bertahan hidup di dunia. Karena kekuatan yang kamu miliki terlalu tabu, cukup menggunakan fondasi dari para raksasa top itu." Pernyataan ini membuat semua orang di ruangan itu gemetar. Su Yi mengerutkan kening dan berkata, "Saya bertanya, di mana Wang Ke?" Lao Yin terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Dia adalah unicorn dari keluarga Wang di Zhongzhou, jadi wajar saja dia ada di keluarga Wang." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Yin Tua menatap Su Yi dan berkata, "Su Xuanjun, saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan, dan sekarang saya hanya menginginkan satu hal yang membahagiakan." Ekspresi kematian. Su Yi menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Kamu tidak meminta kebahagiaan, tapi ingin mencoba, bisakah kamu berjuang untuk dirimu sendiri ketika aku membunuh keinginan nenek moyangmu?" Kesempatan untuk bertahan hidup. Ekspresi Yin Tua segera berubah. Tidak diragukan lagi, Su Yi yang mengatakannya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1080. Yin Tua menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, "Ya, saya benar-benar ingin mencobanya. Bunuh semua orang yang hadir." Dia terluka parah, sengsara, dan dipenjarakan sepenuhnya. Tapi saat ini, ada sikap menghina semua orang yang hadir. Su Yi berkata dengan lembut, "Kemauan dari kepala keluargamu memang merupakan batu langka untuk mengasah pedang, dan aku akan membiarkanmu melihatnya nanti." Dia tertawa, "Karena saya teringat dua pengalaman sebelumnya membunuh kemauan sang pelukis. Cukup menarik. Tidak diragukan lagi, kali ini tidak terkecuali. Bagaimanapun, yang disebut merek kemauan adalah kekuatan kemauan yang ditransformasikan oleh roh, bukan klon Dao." Batu pedang. Wajah Yin Tua jelek, sepertinya kata-kata fitnah Su Yi merupakan penghinaan besar baginya. "Kalau begitu aku harus menunggu dan melihat." Yin Lao mengertakkan gigi. Su Yi mengabaikannya dan menatap Kaisar Iblis Kingxi. Pada saat ini, Kaisar Iblis Kingxi tersentak,
berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Su. Xiao Niu tahu bahwa dia salah, dia pasti akan berubah pikiran, dan berani tidak berani lagi. Sungguh kacau. Terlebih lagi, Maverick bersedia memperbaiki kesalahannya, dan dalam kehidupan ini dan dunia ini, dia tidak akan pernah berbagi langit dengan aliansi Xuanjun. Sapi hijau tua ini telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Tapi saat ini, dia ingus dan menangis, berpura-pura menjadi sapi kecil, dan memohon pada Su Yi untuk menyelamatkan nyawanya. Kurangnya integritas membuat Kaisar Iblis Cisong sedikit jijik dan terhina. Sayang sekali. Namun, bagaimanapun juga, ketika ketiga lelaki tua dari keluarga Wang dibersihkan sebelumnya, Kaisar Iblis Kingxi memang memainkan peran penting, menghalangi mundurnya pihak lain dalam satu gerakan. Setelah memikirkannya, Kaisar Iblis Cisong berkata dengan suara rendah, Tuan Su, dalam ronde pembunuhan hari ini, banteng ini adalah karakter paduan suara yang terbaik, dan perintah dari Bima juga membuat banteng ini tidak berani membangkang sama sekali. Jika memungkinkan, lelaki tua kecil itu berani dan berharap Tuan Su akan memaafkannya karena tidak mati. Kaisar Iblis Kingxi segera menunjukkan ekspresi terima kasih. Su Yi mengangguk sedikit dan berkata, kamu bisa terhindar dari kejahatan kematian, tapi kamu tidak bisa lepas dari kejahatan hidup. Di wajah Cisong, aku akan memberimu kesempatan untuk berubah. Kaisar Iblis Kingxi sangat gembira, kepalanya tertunduk ke tanah, terima kasih, Tuan Su. Terima kasih Tuan Su. Sekarang, dia akhirnya mendapatkan hidupnya kembali, membuat Kaisar Iblis Kingxi begitu bersemangat hingga dia tidak sabar untuk berteriak ke langit untuk menghilangkan ekstasi di hatinya. Su Yi berkata, kamu pergi mengemas rampasannya dulu, dan kemudian kamu akan menerima hukuman setelah aku memikirkan bagaimana cara menghukummu. Ya, Kaisar Iblis Kingxi segera menerima perintah dan mengambil tindakan. Su Yi menundukkan tangannya sedikit, dan berkata kepada Kaisar Iblis Cisong, kali ini, terima kasih atas bantuanmu pada San Ming, aku tidak mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu, dan aku, Su, akan membalas diriku sendiri di masa depan. Kaisar Iblis Cisong buru-buru berkata, Tuan Su telah menghancurkan Xiao Lao, inilah yang harus dilakukan Xiao Lao, mohon jangan bersikap sopan kepada Xiao Lao. Dahulu kala, ketika dia berada dalam kesempurnaan alam Xuanyou, dia bertemu dengan ahli pedang Xuanjun yang datang ke 100.000 gunung iblis untuk mengambil obat ajaib. Dia secara pribadi memimpin jalan bagi ahli pedang Xuanjun, dan akhirnya bantu pihak lain untuk menemukan obat ajaib. Hubungan keduanya berakhir di sini. Berkat slip giok inilah Kaisar Iblis Cisong selamat dari bencana alam Xuanhe hanya dalam waktu 300 tahun dan menjadi satu-satunya Kaisar Iblis alam Xuanhe di 100.000 gunung iblis ini. Bagaimana Kaisar Iblis Cisong bisa melupakan bantuan sebesar itu? Apa yang dikatakan saudara Cisong benar sekali, Tuan Su tidak perlu bersikap sopan kepada kita sama sekali. Di kejauhan, Kaisar Iblis Sanming datang dan membalas dengan mengepalkan tinjunya. Su Yi tersenyum dan tidak membicarakan topik ini lagi. Selanjutnya, dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dan kemudian dia secara bertahap memahami seluk-beluk permainan pembunuhan hari ini. Setengah bulan yang lalu, atas nama Liga Xuanjun, setelah Bima menyatakan bahwa Su Yi dianggap sebagai musuh publik, dia mengeluarkan perintah untuk mengirim Garuda dan Yin Lao bersama-sama ke Gunung 100.000 Setan, mulai berbaring di sini. Peran Zhongzhu Wang adalah memasang jarum. Karena hanya dengan menyebarkan berita bahwa Wang Ke terjebak di 100.000 gunung iblis melalui keluarga kerajaan mereka, Su Yi tidak akan meragukan keaslian berita tersebut. Dan atas pembunuhan ini, Bima menyiapkan banyak cara. Langkah pertama adalah mengejar dan membunuh Wang Zuofu, untuk memikat Su Yi agar masuk lebih dalam. Langkah kedua adalah mendirikan gudang pemurnian iblis surgawi di wilayah Kaisar Iblis Kingxi. Setelah itu, gunakan ketiga tetua keluarga Wang untuk menyusup ke Su Yi. Perlu disebutkan bahwa Wang Zuofu sama sekali tidak mengetahui semua ini dan tidak mengetahui apa-apa. Karena itu, Su Yi tidak meragukannya sebelumnya. Yi menyerang. Makna putih yang tersembunyi di kunci tembaga hitam dan tiga lelaki tua dari keluarga Wang adalah putra rahasia dari permainan pembunuhan ini. Tentu saja, bagian terpenting dari permainan pembunuhan ini adalah kehadiran Penatua Yin dan Kaisar Iblis Cisong. Namun pada akhirnya Su Yi menang. Bima mungkin tidak dapat memikirkannya, Yin Lao, yang dianggap sebagai pembunuh, dan arai bintang Luo akan sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan Su Yi. Dengan kata lain, pembunuhan semacam ini mungkin bisa membunuh karakter lain di dunia misterius, tapi di hadapan Su Yi, tidak banyak ancaman. Selain itu, pemberontakan antara Kaisar Iblis Cisong dan Kaisar Iblis Sanming juga merupakan variabel, membantu Su Yi menahan lelaki tua Yin, dan menyelesaikan tiga lelaki tua dari keluarga Wang dalam satu gerakan. Akibatnya, permainan pembunuhan yang direncanakan dengan cermat menjadi berantakan. Mudah untuk mengatakannya, tetapi orang-orang tua yang telah hidup selama bertahun-tahun tahu betapa berbahayanya pembunuhan semacam ini, sudah mati. Pantas saja Bim memintaku bersembunyi di dalam harta gembok tembaga itu dan berperan sebagai seorang pembunuh. Ternyata dia khawatir ketika aku melihat guru, aku akan segera menyadari kebenarannya.
Bai Yi bergumam, dia merasa semakin bersalah dan malu. Ye Luo menepuk pundaknya dan berkata dengan lega, itu bukan salahmu. Bahkan aku percaya pada Bama, tidak pernah meragukan apa yang dia lakukan, bahkan dalam kegelapan. Saat aku di dunia, aku pernah menganggap Sisun sebagai mangsa dan ingin mengambilnya, harta karun di tangan Sisun. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menertawakan dirinya sendiri. Bai Yi tertegun sejenak, lalu dia mengucapkan kata demi kata, aku akan membunuh Bima. Mengetahui kebenaran membuatnya marah dan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, sangat membenci Bama. Su Yi bertanya, apakah kakak perempuan keempatmu, Molo, sekarang berada di Liga Xuanjun? Bai Yi mengangguk dan berkata, ya, dan saya curiga. Kakak senior keempat, seperti saya, selalu dirahasiakan oleh Vimalakirti. Berbicara, dia memberitahu Su Yi pengalaman beberapa tahun terakhir. Baru pada saat itulah Su Yi mengetahui bahwa murid kedelapannya, yang suka berperang dan gila, telah dipenjarakan di dalam sangkar oleh Vima selama beberapa tahun terakhir. Lucunya, Bima masih memikirkan Bai Yi, mengatakan bahwa alasan mengapa Bai Yi terjebak di dalam sangkar adalah karena Bai Yi pasti akan membalas dendam kepada King Tang untuk menghindari Bai Yi harus dipenjara oleh tangan beracun King Tang. Kamu anak yang bodoh. Su Yi terdiam. Bai Yi merasa malu, guru, di hati para murid, saudara dan saudari sekte itu seperti keluarga mereka sendiri, dan saya tidak pernah meragukan siapapun. Saat dia berkata, ekspresinya menjadi kesepian dan pahit, hanya saja setelah reinkarnasi guru, saya menyadari bahwa segalanya telah berubah. Su Yi tersentuh. Pola pikir Bai Yi adalah yang paling sederhana, seperti selembar kertas kosong, justru karena dia menganggap Taixuan Dongtian sebagai rumahnya maka dia akan percaya pada Bama tanpa syarat. Saat ini, Wang Zuofu datang bersama ketiga tetua keluarga Wang. Wajah Wang Zuofu sangat tidak sedap dipandang dan tampak sedih. Dia membungkuk untuk menyambut Su Yi, dan berkata dengan rasa bersalah di wajahnya, jangan sembunyikan dari Tuan Su, dalam permainan pembunuhan hari ini, klan Zhongzhou Wangku, memang tercampur, dan aku bekerja sama dengan Bima untuk tangani itu, kamu. Segera, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, namun, lelaki tua ini berani bersumpah demi hati Tao, dan dia tidak mengetahui hal-hal ini sebelumnya. Su Yi sudah menduga hal ini, jadi dia hanya mengangguk dan berkata, sebagai tetua tertinggi keluarga Wang, kamu selalu berada dalam kegelapan. Jika kamu berspekulasi seperti ini, pasti ada masalah besar dalam keluarga Wangmu. Wang Zuofu sangat sedih dan berkata, memang ada masalah. Beberapa orang tua yang dipimpin oleh bapak bangsa sudah lama menjalin hubungan dengan Bima. Wang meninggal secara tragis dalam 10 tahun. Berita kematian di kedalaman Gunung Wanyao juga dibuat oleh mereka. Menurutnya, sejak ratusan tahun yang lalu, Wang dikandangkan oleh beberapa tetua klan, bersembunyi, dan menyebarkan berita ke dunia luar bahwa Wang meninggal secara tragis di kedalaman ratusan ribu gunung iblis, bahkan lampu jiwa pun padam. Kejadian ini juga menimbulkan sensasi di keluarga Wang di Zhongshu. Dan alasan para tetua keluarga Wang melakukan ini pada awalnya adalah karena mereka menguburkan burung raja sebagai putra rahasia sesuai instruksi Bima, dan berencana untuk menggunakannya lagi ketika waktunya tepat. Sederhananya, sejak ratusan tahun yang lalu, Vima menganggap burung raja sebagai bidak catur, dan ingin menggunakannya dalam tata letak masa depan. Ratusan tahun kemudian, dengan Raja Burung Pipit sebagai umpannya, permainan pembunuhan melawan Su Yi ini dilakukan di kedalaman ratusan ribu gunung iblis. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1081. Wang Zuofu menghela nafas, seolah-olah dia telah bertambah tua, dan berkata, ratusan tahun yang lalu, Sang Patriark mencari saya secara pribadi, mengatakan bahwa dia ingin kami bergabung dengan aliansi Xuanjun di keluarga Wang di Zhongshu. Dengan cara ini, Anda tidak hanya bisa mendapatkan perlindungan dari aliansi Xuanjun, tetapi Anda juga dapat memperluas kekuatan Anda lebih jauh. Tapi waktu itu saya menolaknya, tapi sekarang sepertinya orang-orang tua yang dipimpin oleh bapak leluhur itu sudah berkolusi dengan Bima Anton. Suara itu penuh kesedihan. Memahami hal ini, hati Su Yi akhirnya menjadi tercerahkan, dan berkata, sepertinya alasan mengapa mereka mengirimmu ke sini kali ini adalah karena kamu sama sekali tidak jelas tentang tata letaknya. Juga lebih mudah untuk mendapatkan kepercayaanku, sehingga ketiga orang tua itu orang-orang dari keluarga kerajaanmu punya kesempatan untuk bergaul denganku. Wang Zuofu mengangguk, dan ekspresinya menjadi semakin sedih. Tidak diragukan lagi, bagi tetua tertinggi seperti dia, dijadikan dewa oleh klannya sendiri tidak akan terasa menyenangkan. Tuan Su, keluarga kerajaan kami juga terpaksa. Tak jauh dari situ, ketiga lelaki tua keluarga Wang dipenjarakan di tanah. Pada saat ini, seorang lelaki tua kurus tidak bisa menahan diri untuk tidak membela diri. Dia menatap Su Yi, wajahnya penuh kepahitan. Saat itu, agar keluarga kerajaan kita bekerja untuknya, Bima biasa memaksa dan memikat kita, mengatakan bahwa jika dia tidak bergabung dengan Liga Xuanjun, dia akan melakukannya, dianggap sebagai dia. Sebagai kekuatan musuh yang ingin menekan, keluarga Wang kita, beraninya melawannya. Seorang pengkhianat yang berpura-pura menjadi Tuan Su.
Orang tua ketiga juga dengan cepat menjelaskan, Tuan Su, kami juga tahu bahwa kami sedang mempermainkan harimau dan kami pantas menerima dosa kami. Tetapi dalang dari semua ini adalah murid tertua Anda, Bima. Patuhi perintah Anda. Tidak menunggu Suyi berbicara, Ye Luo mencibir, kamu tidak tahu. Kalau begitu izinkan saya bertanya, kunci tata letak BIM kali ini terletak pada saudara muda Wang. Mengapa menurut Anda, karakter yang berpura-pura menjadi milikku Tuan akan tertipu dan datang untuk menyelamatkan saudara muda Wang? Seorang pembohong, apakah dia akan peduli dengan kehidupan saudara muda Wang? Orang tua kurus itu hendak menjelaskan, tetapi Ye Luo telah menyela, memang benar kamu mungkin tidak dapat menentukan identitas tuanku, tetapi jika kamu mengatakan bahwa kamu benar-benar bodoh, kamu pasti berbohong. Suyi melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu bicara omong kosong dengan mereka, pemenangnya adalah raja dan yang kalah. Karena kamu kalah, kamu harus mengakuinya, benar dan salah, aku terlalu malas untuk menyaring mereka satu per satu, dengan satu. Dia memandangi ketiga lelaki tua keluarga kerajaan itu, dan berkata, aku hanya tahu bahwa untuk membantu Bima, keluarga kerajaanmu tidak hanya melarang burung raja, tapi juga menggunakan nyawa burung raja sebagai umpan untuk mencoba membunuh burung raja. Aku, Su Xuanjun, tidak baik. Setelah jeda, Su Yi melanjutkan, jika semuanya sudah selesai hari ini, saya akan meluangkan waktu untuk mengunjungi rumah Wang Anda. Saat itu, jika Wang Ke tidak terluka, saya tidak keberatan memberikannya kepada Anda. Keluarga Wang memiliki kesempatan untuk menjelaskan, jika saya tidak dapat memuaskan saya, keluarga Wang Anda pasti akan membayarnya. Ekspresi ketiga lelaki tua keluarga Wang berubah. Dan Su Yi telah menginstruksikan, saat malam tiba, simpanlah mereka, dan ketika kamu pergi ke rumah Wang, bawa mereka jalan bersama. Ikuti perintah tuannya. Malam tiba, ambil tindakan. Tuan Su, ini pialamu. Kaisar Iblis Kingxi telah kembali, dan dengan hormat mempersembahkan harta penyimpanan. Bai Yi, simpanlah dulu. Su Yi berkata dengan santai. Ya, Bai Yi melangkah maju, menyimpan harta itu, dan merasakan kesurupan di hatinya, dia merasa seperti kembali berjalan bersama guru. Perasaan ini begitu familiar, dan ketika kembali ke hatiku setelah ratusan tahun, hidung Bai Yi terasa masam dan matanya sedikit merah. Su Yi memperhatikan perubahan halus pada ekspresi Bai Yi, dan hatinya bersyukur sekaligus lucu. Saat anak ini ada di hadapannya, dia selalu seperti anak kecil, dan dia tidak menyembunyikan emosi batinnya. Su Yi bercanda, mereka sudah menjadi kaisar alam Suanyou, mengapa mereka masih sama seperti sebelumnya, apakah mereka tidak takut diolok-olok? Bagaimana cara melihatnya? Melihat ini, Kingxi Yaohuang berkata dengan kagum, saudara Bai Yi adalah orang baik dengan temperamen sejati. Dengan cinta dan kebencian yang jelas, kesenangan dan kebencian, saya mengagumi anak sapi. Setiap orang, siapa yang tidak dapat melihat bahwa sapi tua ini menyanjung? Tak tahu malu, Kaisar Iblis Sanming tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Kaisar Iblis Qisong bahkan menendang pantat Kaisar Iblis Kingxi, tetap di sini, jangan lupa, kamu masih bersalah sekarang. Kaisar Iblis Kingxi merasa malu dan segera mundur ke satu sisi. Su Yi tentu saja tidak mau repot-repot memperhatikan Kaisar Iblis Kingxi. Dia kembali menatap Tuan Yin dan berkata, apakah Anda siap? Yin Lao mengangkat kepalanya, menatap langsung ke mata Su Yi, dan berkata, lakukan saja. Su Yi segera mengangkat tangannya, membawa penatua Yin ke udara, dan turun ke bawah langit. Setelah itu, dia mengangkat kekuatan yang memenjarakan Yin tua dan berkata, biarkan kemauan leluhurmu keluar. Tuan Yin menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan mantra rahasia yang tidak jelas di bibirnya. Segera, tubuh Taonya bersinar, Taoismenya dengan cepat mengerem, dan roh primordialnya melompat keluar dari Tianlinggai. Yin Lao dan Yuan Shennya bersama-sama Suang Su berkata, tolong biarkan para leluhur mengambil tindakan dan bantu para murid membunuh musuh. Kedengarannya, semua orang menoleh. Saya melihat roh primordial Yin tua berjatuhan dengan hebat, dan ekspresi rasa sakit yang luar biasa muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, aura yang menakutkan dan agung tiba-tiba menyapu roh primordial Yin tua dan melesat langsung ke 9 langit dan 10 tempat. Ledakan, gunung dan sungai berubah warna, dan dunia bergetar. Hujan cahaya yang menyilaukan muncul di kehampaan, dan tiba-tiba muncul menjadi sosok ilusi yang mengalahkan salju dengan pakaian putih, bangga pada pantai seperti dewa, dan menutupi gunung dan sungai dengan kekuatan. Di daratan di kejauhan, Ye Luo, Bai Yi, Kaisar Iblis Qisong dan lainnya semuanya berubah warna, dengan perasaan tercekik. Mengerikan sekali. Apakah ini orang kuat di atas kerajaan? Kaisar Iblis Akamatsu terkejut. Dia berada di tahap awal alam Xuanhe, dan dia semakin bisa merasakan bahwa teror pria berkulit putih jauh dari sebanding dengan tingkat Xuandao. Murid yang tidak layak, Yin Wen, temui Bapa Bangsa. Di bawah langit, suara serak Yin Lao, wajahnya penuh kekaguman. Di dunia liar ini, seseorang dapat memaksamu untuk mengorbankan Taoismemu sendiri. Mungkinkah, apakah orang teratas di alam Xuanhe tertembak?
Tekad sang artis berbicara dengan ringan, dan matanya melihat sekeliling. Siapapun yang terhanyut oleh tatapannya seperti disambar petir, tertekan secara fisik dan mental, dan tanpa sadar menundukkan kepala. Su Yi menutup mata. Mungkinkah pria kecil dari alam Xuanzao itu? Seniman itu tercengang dan sulit dipercaya. Yin Lao merasa malu dan hendak mengingatkan. Su Yi langsung mengambil tindakan. Dia dan kemauan sang pelukis mengalami dua konfrontasi, dan dia mengetahui detail pihak lain sejak dini, jadi dia tidak punya pikiran untuk membuang waktu berbicara omong kosong dengannya. Dentang, pedang bayangan jernih meledak di udara dan menebas ke arah si pelukis. Kebanggaan, artis itu mendengus dingin, melambaikan jubah lengan bajunya, dan menembaknya dengan satu telapak tangan. Perang pecah. Hanya dalam beberapa kedipan mata, sang artis tergerak, menyadari ada yang tidak beres, wajahnya sedikit berubah, dan ia harus menggunakan seluruh tenaganya. Dan di kejauhan, saat melihat pemandangan ini, mata Yin Tua menjadi lurus dan hatinya bergetar. Benar saja, Su yang bermarga ini memiliki kekuatan untuk menolak keinginan sang patriark. Dia memikirkan Feng Ji dan Fei Yun yang meninggal di Akademi Tianxuan, dan hatinya menjadi semakin bingung. Apa yang harus dilakukan? Tetapi jika Anda tetap tinggal, jika yang bermarga Su menang, bagaimana Anda bisa melarikan diri? Penatua Yin khawatir tentang untung dan rugi, dan ekspresinya berubah. Kamu anak kecil sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengendalikan hukum nirwana. Tiba-tiba, suara kaget sang pelukis terdengar dari medan perang. Yin Tua gelisah, dan buru-buru mendesis untuk mengingatkan, Patriark, yang bermarga Su adalah ahli pedang Xuan Jun, yang pernah membunuh kakak muda Feng Ji dan kakak muda Fei Yun. Hati-hati, di medan pertempuran, sang pelukis akhirnya berubah warna dan menyadari bahwa itu tidak bagus. Karena jiwa Feng Ji dan Fei Yun juga memiliki keinginannya yang tercetak, tetapi keduanya mati, yang tidak diragukan lagi berarti pemuda Xuan Zhaojing memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Kekuatan kemauan itu. Memikirkan hal ini, sang artis tidak lagi ragu-ragu, dan ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan lawannya dalam satu gerakan. Dentang. Pada saat itu, hati semua orang kesemutan. Bai Yi dan Ye Luo saling memandang, hati mereka melonjak, hati 3 inci. Itu adalah pedang paling membanggakan dan terkuat yang dimiliki guru di kehidupan sebelumnya. Setelah itu, suara gemuruh yang menggemparkan bumi bergema. Saya melihat cahaya pedang memancar dari langit, menembus langit, menghancurkan 10 penjuru, dan sepenuhnya menghancurkan kemauan arogan sang seniman seperti dewa. Sebelum diambang kehancuran, kemauan sang artis penuh dengan keterkejutan, seolah tak bisa membayangkan bagaimana ia bisa kalah begitu cepat. Ledakan, kekuatan kehancuran sedang berkecamuk, dan langit bergetar hebat. Semua orang tercengang dan kaget. Hanya dalam hitungan detik sebelum dan sesudahnya, kekuatan kemauan itu, yang diduga telah melampaui alam kekaisaran, dibunuh oleh pedang seperti ini. Penatua Yin, yang masih bingung apakah akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri, bahkan lebih ketakutan dan berteriak. Menguasai, tangan dan kakinya gemetar, wajahnya pucat, dan rasanya sulit menerima semua ini. Dentang, Su Yi menyingkirkan hati 3 incinya dan berjalan menuju Yin Laoxing. Sekarang, istirahatkan matamu. Tubuh Yin Tua membeku, seolah dia menyadari bahwa dia telah dikutuk, dan berteriak dengan tajam. Su Xuanjun, jangan lupa apa yang aku katakan, di masa depan kamu pasti akan menjadi musuh publik dari raksasa teratas di kedalaman langit berbintang. Dengan kilatan cahaya pedang, Penatua Yin dipenggal di tempat. Tubuh dan roh hancur, dan raungan histerisnya bergema di dunia dalam waktu yang lama. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1082. Dunia terdiam, dan semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Seberapa menakutkan kemauan guru Huax Xinsai. Siapa sangka dalam hitungan detik, dia akan terbunuh oleh pedang. Sampai mereka melihat Yin dibunuh, semua orang tidak terkejut. Pada saat ini, orang-orang mengangkat mata mereka dan melihat sosok tinggi di langit, dan mereka merasakan banyak emosi di hati mereka. Kaisar Iblis Cisong tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik pelan, setelah 500 tahun, legenda pedang yang menekan langit telah kembali. Satu kalimat, seperti guntur yang menggelegar, menggugah hati setiap orang. 500 tahun yang lalu, Master Pedang Xuan Jun meninggal secara tiba-tiba, mengguncang langit dan memicu keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, banyak biksu yang panik dan merasa sedih. Saat itu, dunia seakan-akan sedang tidak teratur dan terjerumus ke dalam kekacauan dan kekacauan yang besar. Seperti Liga Xuan Jun, ia berkembang pesat pada saat itu, mengguncang dunia. Dan dalam 500 tahun, Master Pedang Xuan Jun bereinkarnasi dalam reinkarnasi dan kembali ke dunia liar. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa mitos aslinya tidak layu dan hilang karena alasan ini, tetapi naik ke dunia melalui nirwana dan kelahiran kembali, dan dia akan kembali ke surga. Memang benar Master Pedang Xuan Jun saat ini hanya berada di level Xuanzhao. Tapi dia sudah memiliki latar belakang untuk dengan mudah membunuh orang-orang kuat di alam misterius, dan dia dapat menekan peta pertempuran Xingluo dalam hitungan detik, dan kemauan nenek moyang pedang dan lukisan Xinsai.
Alam penerangan misterius begitu kuat. Bagaimana jika saya menginjakkan kaki di alam misterius neter? Bagaimana jika Anda kembali ke alam harmoni misterius? Memikirkannya membuat hatiku bergetar. Di bawah langit, Su Yi tidak merasakan banyak emosi. Ini adalah ketiga kalinya dia memiliki kemauan untuk membunuh pelukis, dan dia sudah familiar dengannya. Bukan karena kemauan sang artis kurang kuat, namun dalam setiap konfrontasi, kemauan sang artis tidak jelas sama sekali, siapa Su Yi, dan seberapa kuatnya dia. Di sisi lain, Su Yi mengenalnya dengan baik. Dalam keadaan seperti ini, sulit untuk tidak menang. Tentu saja, Su Yi tidak berpuas diri. Yang terbunuh hanyalah secercah kemauan sang seniman. Menyingkirkan jantung 3 inci itu, Su Yi melipat tubuhnya dan naik ke tanah. Malam akan datang. Api unggun berkobar, dan Ye Luo berjongkok di depan api unggun untuk memanggang daging. Su Yi sedang duduk bersila di atas batu tidak jauh dari situ, dan sedang bermeditasi. Tidak jauh dari situ, Bai Yi sedang menyeka pedang dao dan diam-diam menjaga sisi Su Yi. Wang Zuofu sedang minum dan ekspresinya muram. Apa yang terjadi hari ini sangat memukulnya, dan dia belum benar-benar tenang. Qisong, San Ming, dan Kaisar Iblis Kingxi berkumpul untuk berbicara dengan suara rendah, dan ketika mereka sesekali melihat kebab di tangan Ye Luo, ekspresi mereka sangat halus. Aduh, merupakan berkah besar bagi Sueyu untuk mati di bawah tangan Tuan Su, dan sekarang tubuhnya dapat diubah menjadi makanan untuk dicicipi oleh Tuan Su. Sungguh sebuah berkah, cukup untuk membuat Jiu Kuan tersenyum. Kaisar Iblis Kingxi menghela nafas dan terlihat sangat rumit. Akamatsu dan San Mei saling berpandangan dan terdiam. Sadarilah bahwa Kaisar Iblis Bulu Darah adalah bawahan sapi tua ini. Angin malam bertiup, dan aroma barbeque perlahan menyebar. Melihat Kaisar Iblis Kingxi lagi, hala akan mengalir ke bawah. Rasa sayap panggang di tingkat Suanyoujing. Aku khawatir bahkan para dewa pun tidak bisa menolaknya, kan? Akamatsu menghela nafas dalam hati. Tiba-tiba, dia melihat sekuntum bunga. Melihat api unggun tersebut, tiba-tiba muncul sesosok tubuh kurus, dengan rambut panjang tergerai dan acak-acakan, serta pakaiannya kotor, seperti pengungsi yang melarikan diri dari gurun pasir. Karena membelakangi Akamatsu, dia hanya bisa melihat profil sosok langsing, sehalus dan secantik seorang gadis. Tubuh Akatsuki keras dan hatinya dingin. Tanpa tanda apapun, gadis kotor itu muncul diam-diam di samping api unggun, siapa yang tidak terkejut. Mengikuti, Kaisar Iblis San Ming dan Kaisar Iblis Kingxi berubah warna, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Arti putih menyeka pedang dao di kejauhan, tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya seperti pedang dingin. Wang Zuofu, yang sedang meminum anggur yang menyesakkan, tertegun sejenak, dan seluruh tubuhnya terkejut. Yang aneh adalah gadis kotor itu berdiri di belakang Ye Luo, mengawasinya dengan terampil memanggang daging, tapi dia tidak menyadarinya. Ye Luo memperhatikan tatapan Bai Yi, dan tidak bisa menahan senyum, saudara muda Bai Yi, apa yang kamu lakukan dengan matamu yang begitu besar, tidak bisakah kamu menunggu untuk makan barbecue? Sambil berbicara, ia menaburkan segenggam bumbu di atas barbek, jangan khawatir, setelah dipanggang sebentar akan terasa lebih nikmat, jangan lupa, saat Anda berada di Taixuan Dongtian, jika Anda berbicara tentang keterampilan barbek, selain kakak senior Molo, akulah yang paling kuat. Dia sangat puas. Semua orang menjadi semakin gugup. Bai Yi bangkit dengan tenang, melihat gadis ceroboh itu tidak bergerak dan tidak bergerak, jadi dia mengingatkan dengan suara rendah, kakak senior, di belakangmu, seorang wanita sedang berdiri. Wanita, senyuman di wajah Ye Luo tiba-tiba mengeras, dan tangan yang memegang tusuk sate bergetar hebat. Pada saat ini, dari sudut matanya, dia menyadari bahwa di bawah api unggun, ada bayangan panjang di tanah di dekatnya. Hampir di saat yang sama, suara malu-malu terdengar dari belakang. Jangan panik, hati-hati terhadap pembakaran. Malam tiba, ekspresi semua orang pun menjadi curiga, apakah gadis ceroboh ini tertarik dengan bau barbecue. Di atas batu di kejauhan, Su Yi bangkit dari meditasinya dan berkata dengan tenang, Ye Luo, kamu teruskan barbecue, apa yang harus dilakukan orang lain, penyihir ini ada di sini untuk menemukanku. Mendengar kata-kata Su Yi, Ye Luo menghela nafas lega, tapi wajahnya masih sangat serius. Iblis wanita muncul diam-diam di belakangnya, tapi dia bahkan tidak menyadarinya dari awal sampai akhir, lalu, betapa menakutkannya perilaku pihak lain. Yang lainnya juga kesal, dia masih menjilat mulutnya, dan berkata, hilangkan nafsu makanmu dulu, dan makan enak nanti. Lalu gadis ceroboh itu berjalan menuju Su Yixing. Saudaraku Su, aku tahu kamu masih hidup. Rambut panjangnya yang acak-acakan berkibar tertiup angin malam, memperlihatkan wajah cantik dengan biji melon. Sedikit pesona pemalu, saya masih merasa kasihan. Dari segi usia, kamu lebih tua dariku. Su Yi mencibir, juga, jangan berpura-pura menjadi lembut, kamu telah hidup sampai usia ini, dan kamu masih berpura-pura menjadi menyedihkan, bukankah kamu malu? Gadis ceroboh itu berkedip dan tersenyum ringan, saudara Su, bukankah dia baru berusia 18 atau 19 tahun sekarang?
Bahkan sosoknya yang ramping dan tidak mencolok pun memancarkan pesona yang mendebarkan. Mempesona, mampu membangkitkan hasrat paling primitif di hati manusia. Melihat orang lain yang hadir, ada juga kesurupan di mata mereka. Tidak ada keraguan bahwa gadis ceroboh itu secara tidak sengaja mengungkapkan pesona, yang memiliki kekuatan untuk memikat semua makhluk, dan dapat mempengaruhi suasana hati dan jiwa kaisar. Ini jelas menakutkan. Su Yi sedikit mengernyit dan berkata terus terang, katakan padaku, apa yang kamu lakukan di sini? Aku berkata, kapan aku bisa mengalahkanmu, kapan aku bisa membuatmu tertidur? Mendengar ini, semua orang kaget dan tercengang. Bagaimana situasinya? Gadis ini ada di sini untuk menidurkan reinkarnasi Master Pedang Xuanjun. Bibir Su Yi bergerak-gerak tanpa terasa, lalu dia memandang pihak lain dengan serius dan berkata, jadi, kamu ingin melakukannya. Berani berpura-pura menjadi kakak Su yang paling kukagumi di hatiku, rasanya tidak sabar untuk hidup. Segera, matanya bersinar dengan antisipasi, dan dia berkata dengan gembira, siapa sangka pria pemberani itu ternyata adalah saudara Su, ini benar-benar memberi saya kejutan besar. Namun saat ini, saat dia menghadapi Su Yi, kerutan dan senyumannya menunjukkan keindahan yang cukup membuat takjub semua makhluk dari pesona yang mempesona. Meskipun dia memunggungi semua orang, dia tetap membuat hati semua orang bergoyang, seluruh tubuhnya panas dan berdarah, dan keinginan terdalamnya sepertinya terprovokasi, dan dia tidak dapat menahannya. Perlu dicatat bahwa orang-orang yang hadir semuanya adalah kaisar di belakang Dao Xing, dan hampir semuanya berada di level Suanyo. Namun saat ini, hanya perkataan, perbuatan, kerutan dan senyuman gadis itu yang mempengaruhi dan memikat pikiran mereka. Semua ini tidak diragukan lagi membuat asal-usul gadis itu semakin sulit, dan juga membuat orang menjadi sangat ketakutan. Hanya Su Yi, yang tampak tidak terpengaruh, tampak setenang biasanya. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.